Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhik wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan masih diberi kesehatan di pandemi corona ini. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan serta sahabat dan pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya akan insya Allah akan berkultum berjudul Birrul Walidain. Apa itu Birrul Walidain? Birrul Walidain adalah berbakti kepada orang tua. Terpisahkan dalam hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Raqma anfi thumma raqma anfi thumma raqma anfi. Qala man ya Rasulullah? Qala man adaraka abaqawaihi indal kibari ahadima au kilaima falam yadkhulil jannah. Akhrajahu Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kok dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berjumpa dengan kedua orang tuanya, salah satu dari mereka berdua atau kedua-duanya tetapi tidak masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Ini maksud dari hadis tersebut adalah jika kita tidak pernah berbuat baik kepada orang tua dan durhaka kepada orang tua, maka tidak akan masuk surga. Maka dari itu, inilah kewajiban anak kepada kedua orang tua. Satu, menuruti perintah kedua orang tua. Saat disuruh orang tua maka langsung nyaut, langsung nurut. Kedua, memanggil jawab. Kedua, menghormati kedua orang tua dengan santun. Tidak boleh dengan omongan yang kasar. Jika orang tua berbuat salah maka menasihatinya dengan yang baik, tidak dengan cara yang kasar, itu tidak sopan. Tiga, menjawab panggilan orang tua dengan santai dan lembut. Tidak boleh ngegas, nggak boleh ngomong ah. Ngomong ah itu termasuk bentuk durhaka kepada orang tua. Nauzubillah min dzalik. Keempat, selalu berbuat baik kepada orang tua walaupun kafir sekaligus. Dan kewajiban seorang anak kepada orang tua yang sudah meninggal. Satu, mendoakan supaya selamat dunia akhirat, dan didoakan semoga diampuni dosa-dosanya dan melakukan apa yang orang kita suruh selama kita masih hidup. Dan inilah keutamaannya. Satu, berbakti kepada orang tua adalah ibadah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, berbakti kepada orang tua menjadikan seseorang bisa masuk surga. Amin. Tiga, ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua. Empat, yang keempat, kecintaan orang tua kepada anaknya bisa mensukseskan anaknya dunia dan mensukseskan di dunia bumi dan di dunia akhirat. Dan durhaka kepada orang tua itu tidak boleh, sangat dosa besar. Karena orang yang durhaka kepada orang tua itu maka akan diazab di dunia maupun di akhirat, tidak seperti dosa zina, pacaran, dan dosa besar yang lain. Kalau dosa durhaka kepada orang tua itu akan diazab langsung di dunia dan di akhirat. Kalau dosa besar yang lain biasanya di akhirat sama Allah dikasih azabnya. Dan
dari kesimpulan khutbah saya ini adalah maka kita harus berbuat baik kepada orang tua kita, terutama ibu, karena ibu sudah melahirkan kita dan bapak kita sudah menafkahi kita. Jadi kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Demikian yang saya sampaikan ini, semoga kultum ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa diamalkan secara terus-menerus sampai meninggal. Amin. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan yang banyak di kultum ini, maafkan ya. Wabil Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.